Selamat pagi, Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama kita beribadah. Saya menyapa untuk setiap kita yang berasal dari GKJ maupun dari saudara-saudari kita yang mungkin baru pertama kali datang untuk beribadah di channel GKJ ini. Saya mengucapkan untuk setiap kita boleh selamat beribadah dan kita mau sama-sama mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Mari setiap kita pada saat ini kita boleh bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah dengan pengakuan bahwa pertolongan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan berada di bait sucinya. Mazmur 9 ayatnya ke-12 dan 13. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita boleh tetap berdiri saat ini. Kita mau sama-sama mengagungkan Dia. Mari kita bawa sembah puji hanya kepada Tuhan. Dia anak domba Allah, bertata di atas puji-pujian kita pada hari ini. Dialah yang ditinggikan dan kita sembah. Mari sama-sama kita angkat suara kita pada Tuhan. Pujian
bahwa kita meninggikan Raja di atas segala raja. Dia yang sudah datang ke dalam dunia, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kita. Sungguh dia adalah Allah yang begitu setia, Bapa yang mulia, kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Dia mencari kita dan mau memulihkan hidup kita. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita untuk sungguh-sungguh kita mau berserah dan mau ikut dalam kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Dialah harapan setiap kita. Yes, Lord. Kaulah harapanku, Hidup kita ada di dalam genggaman Kristus. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mengenap akan Ku balas segala kebaikan-Mu. Inilah hati kami yang mau menyembah Engkau Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Tetapi kami mau memberikan diri kami sebagai persembahan yang kiranya boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan akan Ku balas segala kebaikan. Selain memberikan hati kami untuk menyembah Engkau dengan sungguh Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan akan Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saudara, kita mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh kita tidak ingin mengecewakan Tuhan lewat hidup kita yang sia-sia. Kita mau hidup kita boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan untuk ikut dalam kebenaran firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Dengan apa akan Ku balas segala kebaikan-Mu. Inilah hati kami Tuhan. Segenap hatiku Hati kami yang sungguh-sungguh menyembah Engkau. menyembah-Mu Yesus. Ajar kami
lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas Tuhan yang sudah memberikan hidupnya sebagai ganti untuk menebus dosa kita. Dia datang ke dalam dunia untuk disalib, untuk mempersatukan kita kembali dengan kasih Bapa di surga. Mari pada saat ini kita sebagai komunitas Kristus, kita yang sudah menerima Dia, dibangun di dalam kekudusan di hadapan Allah. Kita mau sama-sama bersyukur dan mengingat akan segala pengorbanan Tuhan dalam hidup kita yang begitu luar biasa. Dan kita mau sungguh-sungguh hidup kita selalu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang masih ada bersama dengan kita sampai saat ini, yang Tuhan berikan untuk setiap apa yang kita kerjakan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk sukacita dan damai yang boleh ada dalam hidup kita, dalam segala tantangan yang ada. Benar, kita hidup tidak mudah, kita hidup penuh dengan pergumulan, tapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa untuk boleh menolong kita ketika kita berserah sesungguh-sungguhnya dalam hati kita. Kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar dan juga kekuatan untuk melewati semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi manusia Tuhan, yang mau peduli untuk boleh menyatukan setiap manusia untuk boleh kembali dengan kasih Bapa di surga. Setiap kami saat ini kami bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan bahwa perjalanan hidup kami ketika kami berjuang sebagai pengikut Engkau Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di gereja bersama dengan rekan saudara seiman. Kami boleh menjadi suatu komunitas yang kami boleh dibangun di dalam kesatuan. Kami sama-sama mau ikut meninggikan Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau dalam segala yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini mari sama-sama kita juga mau terbuka di hadapan Dia. Dia yang mengenal setiap apa yang ada dalam diri kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Mari kita akui segala kelemahan kita. Ketika kita menjalani hari-hari kita, mungkin kita mengalami kejatuhan di dalam mentaati firman Tuhan. Mari saat ini, biarlah kiranya roh Tuhan yang ada di dalam diri kita boleh menyelidiki hati setiap kita. Kita terbuka, tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita bergumul, mungkin pergumulan itu terkadang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari sama-sama kita mohon pada Tuhan ketika kita berdosa, meragukan Tuhan, mari kita mohon roh Allah yang memberikan kita kekuatan kembali untuk kita mau sama-sama berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mau datang membawa sembah dan puji kami. Biarlah kiranya Tuhan yang melayakkan kami. Mari Tuhan melihat hati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh disucikan. Biarlah segala yang boleh ada dalam diri kami, boleh Engkau yang layakkan Tuhan. Agar kami boleh layak masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, penghibur dan penolong kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Kami bersyukur untuk kesempatan kami, bahkan kami bersyukur ketika kami masih boleh mempunyai hati yang masih mau terus menyembah Engkau, yang mau terus mengikuti kebaktian Tuhan. Meskipun kebaktian secara online, tidak ada yang melihat, bahkan mungkin tidak ada yang tahu ketika kami berbakti ataupun tidak. Dengan sungguh-sungguh ataupun dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, tapi kami mau bawa itu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang mengajar setiap kami bahwa dimanapun kondisi kami saat ini, kami mau sungguh-sungguh tetap beribadah hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa ini adalah hari Sabat dan hari di mana kami sungguh kuduskan dan sucikan hanya untuk Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami membawa hati kami untuk membawa sembah dan puji hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur untuk tema kami pada hari ini, yaitu membangun komunitas yang kudus. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini akan mengajarkan setiap kami Tuhan, bagaimana kami sebagai komunitas Kristus dapat dipakai untuk menjangkau setiap orang yang ada di sekitar kami yang belum percaya kepada Engkau. Mari Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, agar kiranya hidup kami ini boleh menjadi suatu kesaksian yang boleh memuliakan Engkau saja.
Terima kasih Bapa, mari Engkau yang berkati setiap kebaktian ini Tuhan. Mari Engkau yang menjamah setiap kami yang beribadah. Boleh sungguh kami merasakan lawatan-Mu begitu luar biasa untuk boleh memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat, saat ini saya persilakan untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan bahwa tema kita hari ini adalah kita membangun komunitas yang kudus. Setiap kita adalah gereja Tuhan. Mari sama-sama kita sudah beroleh kemenangan dalam Kristus. Kita mau bangkit bersama-sama, maju dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Bersama-sama kita maju. maju dalam kuasa Roh Kudus. Dia telah memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Penurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari sama-sama. Mari kibarkan baginya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bangkit demi Tuhan kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Karena Dia berikan kemenangan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Penurapannya telah dicurahkan, Dia memberikan mujizatnya bagi kita. kuasa mujizatnya pun Amin. dinyatakan. Mari sama-sama. Mari kibarkan baginya, bagi kemuliaan. Mari maju berperang. Maju berperang. Setiap kita umat pemenang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Penurapannya telah dicurahkan. Penurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan baginya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita adalah gereja Tuhan. Kita boleh dimenangkan bersama dengan Tuhan. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali.
Mari pada saat ini adalah waktunya kita untuk menenangkan hati kita mendengar suara Tuhan. Kita adalah bait Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Karena Dia memandang kita begitu indah dan berharga. Biarlah ini mengingatkan kita untuk kita mau hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, jemaat GKJ yang diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya saya bisa bergabung bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam kebaktian hari Minggu ini. Meskipun kita masih belum bisa melakukan ibadah secara onsite, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Meskipun harus melalui online, tetapi Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Dan hari ini saudara-saudara kita akan membahas satu tema yang menarik sekali. Tema yang akan kita bahas adalah membangun komunitas yang kudus. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya mengajak setiap kita untuk mari sama-sama kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang pada hari ini Tuhan. Kali ini kami rindu supaya Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu. Ketika kami akan merenungkan firman-Mu ini, Roh Kudus yang baik, bekerjalah di dalam hati setiap kami, pikiran dan jiwa kami. Meskipun kami menyaksikan ibadah ini Tuhan bersama-sama mengikutinya melalui tempat yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang hadir dan Engkaulah yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu menyerahkan setiap kami. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan bahas sama-sama dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ini ayat yang diberikan kepada saya untuk dibawakan saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, ketika saudara membaca bagian firman Tuhan ini, saya menduga bahwa sebagian besar di antara kita cukup familiar dengan ayat ini, atau cukup familiar dengan cerita ini. Kisah ini, saudara-saudara, telah saya dengarkan misalnya waktu sekolah minggu dulu. Lama sekali, saudara-saudara. Dan saat itu, saudara, saya membayangkan Yesus yang marah di bait Allah, kemudian membalikan meja-meja penukar uang, membalikan dan mengusir saudara-saudara para pedagang burung merpati atau para pedagang hewan kurban tersebut. Saya membayangkan satu peristiwa seperti layaknya sebuah film panjang, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika makin beranjak dewasa, saudara-saudara, saya mulai memikirkan kembali peristiwa ini. Ini adalah satu peristiwa yang menarik sekali. Dan kalau kita kritis, kita seharusnya bertanya, mengapa Yesus membalikkan meja-meja penukar uang tersebut? Atau di dalam Alkitab saudara, di ayatnya di situ dituliskan Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa Yesus harus menyucikan bait Allah? Apa alasannya? Nah, saudara, mungkin sebagian besar di antara kita, saya duga sekali lagi, akan menjawab pertanyaan ini. Lah iya Pak, Yesus membalikkan meja-meja penukar uang, mengusir para pedagang tersebut, karena bait Allah tidak seharusnya dijadikan tempat berdagang. Amin, saudara-saudara. Saya yakin banyak di antara saudara pasti menjawab demikian. Sama halnya juga dengan saya yang berpikir demikian, saudara-saudara. Kita berpikir bahwa bait Allah atau rumah Tuhan, seperti benar perkataan Yesus tadi di ayat yang terakhir, saudara-saudara. Yesus mengatakan, rumahku seharusnya disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sehingga saudara-saudara, dengan logika yang sederhana, kita bisa menyamakan bukan bahwa kalau berjual beli di rumah Tuhan, itu sama artinya dengan sarang penyamun. Amin. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali, sangat menarik. Sehingga saudara-saudara, tanpa sadar di dalam benak kita atau di dalam pikiran kita, terjadi sebuah pemisahan antara yang duniawi dan yang rohani. Amin. Yang duniawi dan yang rohani. Rumah Tuhan atau bait Allah adalah sesuatu yang rohani dan tidak boleh sama sekali ada sesuatu yang duniawi di sana. Saya yakin saudara setuju dengan saya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah berarti
jual beli adalah duniawi. Nah, itu dulu. Jual beli atau berdagang adalah duniawi. Apakah benar demikian? Nah, kalau benar demikian, saudara-saudara yang berdagang di pasar atau berdagang di mall atau berdagang secara online, saudara melakukan hal yang duniawi. Benar atau tidak? Nah, saya yakin sampai di sini jawaban saudara sedikit berbeda-beda. Tetapi saya menduga lagi, ada sebagian orang merasa bahwa, iya Pak, benar, saya berdagang dan itu adalah duniawi. Iya Pak, saya bekerja dan itu adalah duniawi. Nah, disinilah menurut saya masalahnya. Masalahnya adalah kadang kita itu memikirkan bahwa kalau sesuatu di luar gereja itu pasti duniawi. Sedangkan kalau yang hubungannya sama gereja itu rohani. Begitu. Nah, saudara-saudara, hal ini tidaklah bisa disalahkan 100% dalam arti begini. Ya memang secara pemikiran sederhananya demikian. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara pada hari ini atau pada saat ini, coba kita mulai memikirkan apakah memang maksud Yesus demikian. Berdagang adalah duniawi. Karena implikasinya begini saudara-saudara. Kalau memang berdagang adalah duniawi, jual beli, menukar uang adalah sesuatu yang duniawi, maka pertanyaan saya begini. Saudara-saudara, bagaimana dengan gereja atau rumah Tuhan yang hari ini saudara-saudara punya kantin? Nah, GKJ kayaknya sih tidak punya kantin, saudara-saudara ya. Tapi kalau gereja yang lain punya kantin, saya mau tanya, apakah makanan di kantin itu gratis? Saya yakin tidak, ya. Saya yakin kalau ada persekutuan mungkin sebagian ada itu ya, AI masak cukyok, wah itu puji Tuhan ya, gratis gitu ya. Tetapi hari Minggu kalau semuanya begitu terus saudara-saudara, waduh repot juga ya. Kita tahu bahwa gereja secara normal itu punya kantin. Dan di kantin saudara kalau beli nasi goreng, saudara beli pakai uang. Terjadi sebuah transaksi di sana. Betul tidak? Nah, kalau kita menjadikan jual beli atau penukaran uang dengan barang atau jasa itu adalah sesuatu yang duniawi, maka kantin di gereja harus tutup. Betul tidak? Kalau kita konsisten. Atau bagaimana dengan gereja yang punya bagian kolportase atau perpustakaan menjual buku, saudara-saudara? Itu pun adalah jual beli, betul tidak? Meskipun ada diskon, ya kan? Nah, saudara-saudara, sama halnya juga dengan misalnya camp atau retreat. Itu pun ada jual beli, ada transaksi di sana. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa adalah keliru kalau kita memandang yang namanya transaksi semata-mata atau sesederhana duniawi. Nah, ini keliru. Sehingga saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara, kenapa ini penting buat kita bahas hari ini? Karena saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa apa yang saudara kerjakan, termasuk pekerjaan saudara, jual beli, barang atau jasa, tidak bisa kita katakan itu duniawi. Seharusnya seorang Kristen mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan komunitas Kristen yang kudus. Ada hubungannya dengan arti kata kudus itu sendiri. Karena kita berpikir bahwa kudus itu berarti harus rohani doang. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kalau Yesus menentang jual beli, maka kita harus konsisten di gereja. Tidak boleh ada jual beli juga ya. Tetapi sebenarnya apa yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa Yesus menyucikan bait Allah? Nah, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat konteksnya di dalam Matius pasal 21 ayat 12-13. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, saudara, kalau saudara melihat tradisi atau budaya orang Yahudi, saudara akan tahu pada waktu itu adalah sebuah peristiwa atau musim yang disebut dengan Paskah. Di dalam kultur Yahudi, saudara-saudara, Paskah itu adalah salah satu hari raya paling besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Dan di dalam peristiwa hari raya tersebut, saudara, semua orang Yahudi akan datang ke satu kota, yaitu Yerusalem. Semua orang Yahudi pada waktu itu sedang berada di seluruh kota-kota yang lain. Entah kota-kota di dalam provinsi Yudea, tetapi juga kota-kota dari kota-kota yang tersebar di tempat yang lain, saudara-saudara. Atau yang biasa disebut dengan Yahudi diaspora, saudara-saudara. Nah, semua orang akan datang pada waktu itu ke bait Allah, bait suci di Yerusalem. Dan mereka melakukan yang namanya ibadah Paskah atau ritual ibadah Paskah. Kita lanjut, saudara-saudara.
Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Nah, jadi begini saudara. Pada waktu itu, jika seseorang melakukan ritual ibadah atau melakukan ritual ibadah Paskah, maka orang akan punya dua kewajiban paling tidak. Yang pertama adalah seseorang tersebut harus mempersembahkan yang namanya kurban Paskah. Saudara bisa melihat itu di dalam Torah, di dalam Perjanjian Lama ada aturannya, di mana orang mempersembahkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mempersembahkan lembu, saudara-saudara, ada yang mempersembahkan domba, ada yang mempersembahkan kambing, saudara-saudara, sesuai dengan kemampuannya. Jika ada yang lebih tidak mampu, maka dia akan mempersembahkan merpati. Makanya saudara-saudara bisa mengerti, mulai mengerti. Oh, meja penjual atau penukar uang dan merpati itu salah satunya. Termasuk hewan-hewan yang lain. Itu persembahan pertama. Yang persembahan kedua yang harus diberikan adalah bukan kurban yang pertama. Tetapi yang kedua adalah yang namanya persembahan uang saudara-saudara kepada bait Allah. Nah, itu adalah ritual orang pada waktu itu. Dan uang yang dipersembahkan saudara-saudara adalah uang, bukan mata uang yang umum, tetapi mata uang khusus bait Allah pada waktu itu. Nah, kalau saudara mempersembahkan kurban, katakanlah saudara mempersembahkan kurban, ada seorang Yahudi atau seorang Ibrani saudara-saudara yang datang dari Yudea. Datang dari daerah Dekapolis saudara-saudara, dari atas. Yerusalem itu letaknya ada di bawah saudara-saudara. Datang dari atas, katakanlah dari Nazaret, tempat Yesus dilahirkan, saudara. Dari Nazaret berjalan, saudara-saudara, menuju ke Yerusalem. Pada waktu itu tidak ada go-box, sehingga saudara-saudara bisa transportasi baik, tetapi orang berjalan kaki. Dan saudara bayangkan kalau orang membawa kurban, maka dia harus membawa hewan kurban tersebut dari kampung halamannya di Nazaret menuju ke Yerusalem. 100 km, saudara, kurang lebih jaraknya, 100-an lebih, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan betapa melelahkan perjalanan demikian. Saya, saudara-saudara, sebagai seorang laki-laki, paling tidak suka kalau misalnya traveling bawa barang banyak. Betul, bapak-bapak? Tapi biasanya kalau ibu-ibu itu paling jago bawa barang. Tapi masalahnya, saudara-saudara, barang yang dibawa ini bukan hanya tas tentengan, saudara, atau buntelan, saudara. Tetapi barang yang dibawa ini adalah hewan kurban. Saudara bisa bayangkan betapa repotnya itu. Sehingga saudara-saudara, ada satu kecenderungan di mana orang pada saat itu tidak ingin membawa kurban dari kampung halamannya. Tetapi mudahnya adalah beli di Yerusalem, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa saudara-saudara pada waktu itu bersamaan dengan ibadah atau ritual Paskah, muncullah jenis pekerjaan baru yaitu menjual hewan kurban. Yang kedua, saudara ingat tadi persembahannya bukan hanya kurban, tetapi juga apa? Koin, mata uang, bait Allah, saudara-saudara. Nah, mata uang itu tidak diperdagangkan di tempat lain, hanya diperdagangkan di Yerusalem. Sehingga saudara-saudara mengerti kenapa ada yang namanya meja penukar uang, lalu kemudian ada yang namanya tempat menjual merpati dan sebagainya, ya. Betul ya, saudara bisa nangkep maksudnya di sini. Nah, oke, saudara, latar belakang itu kita mengerti dulu. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, kalau misalnya kalau saudara baca di dalam hukum Perjanjian Lama, saudara akan menemukan bahwa hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah hewan yang tidak sembarangan. Jika imam yang memeriksa hewan kurban tersebut melihat bahwa, oh ternyata giginya, ini maaf saudara ya, giginya itu lembu itu ada yang tanggal atau ompong, maka itu tidak boleh dipersembahkan. Tuhan menuntut bahwa persembahan yang terbaiklah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu kurbannya itu harus sempurna. Kukunya tidak boleh ada yang gocel, saudara-saudara, cacat, saudara. Bagian tubuhnya itu harus sempurna. Itu yang diberikan kepada Tuhan. Itu hukum Yahudi. Nah, saudara bisa bayangkan, pada waktu itu di bait Allah ada imam-imam yang bertugas demikian. Nah, kalau misalnya saudara itu hadir pada waktu itu di bait Allah, saudara-saudara, bisakah saudara melihat ada potensi bisnis di sana? Bukan hanya menjual hewan kurban, tetapi ada potensi bisnis yang lain. Apakah ada di antara saudara mulai berputar otaknya lalu memikirkan apa yang saya pikirkan? Ya, mungkin sebagian saudara mulai mikir, oh, bagaimana caranya memastikan bisnis kita lancar? Caranya adalah
kong kali kong dengan imam yang memelihara atau memeriksa hewan kurban tersebut. Betul? Kong kali kong lah dengan imam tersebut, dan pastikan bahwa kalau ada orang yang datang membawa hewan kurban yang bukan dibeli di bait Allah, maka hewan tersebut ditolak. Oh, ini tidak layak, tidak cocok, tidak bisa dipersembahkan. Maka mau tidak mau, orang tersebut harus membeli hewan kurban dari bait Allah. Saudara nangkap maksudnya? Nah, pada waktu itu terjadi sebuah praktik mafia di bait Allah, di mana imam-imam bekerja sama dengan para pedagang, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya sebuah sistem di mana orang mau tidak mau yang datang beribadah di bait Allah harus membeli hewan kurban dan menukar mata uang di bait Allah. Harus. Dan saudara-saudara, karena memang sudah terjadi kong kali kong, maka harga yang ditawarkan oleh orang-orang atau para pedagang pada waktu itu, harganya bisa 10 kali lipat. Harga hewan kurban yang tadinya katakanlah di pasaran saudara mungkin 3 juta, di bait Allah bisa dijual 12 juta mungkin saudara-saudara. Bahkan mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena ini bagian dari ritual yang mau tidak mau harus dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan yang membuat Yesus geram sekali adalah karena para imam pun terlibat di dalam praktik mafia ini. Yang membuat Yesus geram sekali adalah karena orang-orang ini bukannya memberikan kemudahan kepada orang yang ingin berziarah atau beribadah di bait Allah, tetapi malah memeras mereka dengan begitu luar biasa. Saudara, kalau berjual di bait Allah pada waktu itu, seandainya mereka berjual di bait Allah pada waktu itu dengan harga yang sama atau harga yang masuk akal, saya sangat yakin Yesus tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena itu memudahkan setiap orang yang datang beribadah di bait Allah. Tetapi pada waktu itu, para pedagang yang berdagang di bait Allah bersama-sama dengan para imam waktu itu bersekongkol dan memeras umat. Dan itulah yang mengakibatkan Yesus marah begitu luar biasa. Bahkan mengatakan kepada mereka, kamu menjadikan bait Allah sarang penyamun. Apa maksudnya sarang penyamun? Artinya merampok orang-orang yang datang pada waktu itu beribadah. Sarang penyamun maksudnya apa? Para kriminal yang mengambil uang, memeras secara paksa jemaah atau umat yang mau beribadah di bait Allah pada waktu itu. Sehingga saudara bisa mengerti kenapa Yesus marah. Sehingga saudara bisa mengerti kenapa Yesus begitu geram. Dan Yesus melakukan tindakan yang begitu luar biasa, tegas sekali, menyucikan bait Allah. Sehingga saudara-saudara pada hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua, kalau kita mengerti konteksnya, kita paham bahwa ini bukan hanya sekadar masalah jual beli yang dilakukan di rumah Tuhan. Bukan. Karena jika demikian, saudara tidak boleh buka kantin atau jual beli buku, menjual buku saudara-saudara di gereja, atau bahkan menarik biaya untuk retreat saudara-saudara. Bukan itu. Tetapi ketika terjadi sebuah praktik pemerasan, maka itu yang Tuhan marah. Ketika terjadi sebuah praktik ketidakadilan, itu yang bikin Tuhan begitu benci saudara-saudara dengan bait Allah pada waktu itu saudara-saudara, dengan orang-orang yang berjualan. Sehingga saudara-saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara hari ini bahwa sebenarnya firman Tuhan tidak ingin mengatakan kepada kita bahwa yang namanya jual beli itu duniawi. Tidak sama sekali. Saudara, yang namanya kegiatan ekonomi, transaksi jual beli barang dan jasa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan duniawi. Karena yang namanya jual beli bisa menjadi kudus. Loh, kok bisa, Pak? Nih, saya tunjukkan kepada saudara-saudara apa arti kudus. Saudara, arti kudus itu berasal dari bahasa Ibrani, kadosh, saudara-saudara. Yang artinya sebenarnya adalah set apart. Apa maksudnya set apart? Saudara bisa bayangkan, misalnya saudara-saudara di rumah saudara ada barang-barang tertentu yang saudara khususkan. Karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang spesial buat saudara. Amin. Ada barang-barang tertentu yang dikhususkan, yang benar-benar dikhususkan menjadi milik saudara dan berharga buat saudara. Itu arti dasar kata kadosh tadi. Nah saudara, kata kadosh
Ini adalah kata yang benar-benar dipakai oleh firman Tuhan atau dipakai oleh perjanjian lama untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah kekhususan yang disematkan baik kepada Allah dan juga kepada kita. Kepada Allah maksudnya apa? Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, karena itu dia kudus. Tidak sembarangan, tidak seperti dewa-dewa yang lain. Dia adalah Allah yang kudus. Makanya kita mengatakan engkau satu-satunya. Nah, sama halnya ketika Tuhan adalah Tuhan yang kudus, maka Tuhan mempunyai umat yang kudus. Maka umat tersebut haruslah umat yang seperti Allah yang kudus. Umat yang spesial. Nah, saudara-saudara, ilustrasi yang saya berikan kepada saudara adalah seperti misalnya gambaran Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Melalui tabernakel Musa atau melalui tabernakel atau kemah pertemuan yang dalam perkembangannya menjadi bait Allah itu, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana Allah yang kudus itu hidup di tengah-tengah umatnya. Allah yang kudus, yang spesial itu benar-benar apa? Benar-benar ada di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Saudara mengerti konsep kudus dari sini? Konsep kudus adalah bukan berarti kudus itu tidak terjamah. Tetapi di dalam konsep Kristen, kudus itu benar dia spesial, tetapi dia ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah, kalau seperti Allah ada di tengah-tengah umatnya. Allah itu berada di tengah-tengah umat yang berdosa. Allah yang kudus itu bukan jauh di langit sana. Bukan, saudara-saudara. Allah yang kudus itu bukan Allah yang begitu jauh yang memerintahkan hal-hal yang tidak mungkin. Tetapi Allah yang kudus itu mau hadir di tengah-tengah umatnya. Itu adalah konsep kekristenan. Yesus menjadi manusia. Yesus yang kudus menjadi manusia. Turun di tengah-tengah umatnya. Meskipun spesial, set apart, dikhususkan, tetapi hadir di tengah-tengah umat yang berdosa. Kenapa demikian? Karena arti dari kekristenan atau inti utama dari kekristenan adalah kita yang berdosa ini kemudian menjadi pulih dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Kita yang terhilang ini akhirnya menjadi apa? Menjadi kembali kepada Tuhan. Itu berita utamanya. Sehingga saudara-saudara berbicara tentang membangun komunitas yang kudus, tema kita hari ini sedang berbicara tentang bagaimana kita itu berada di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Bagaimana kita orang Kristen itu berada di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, ada sebuah anggapan bahwa menjadi Kristen itu artinya adalah memisahkan diri, artinya terus kemudian membentuk satu komunitas yang eksklusif. Saudara-saudara, dalam tradisi kekristenan pernah ada terjadi sebuah tradisi monastisisme atau tradisi budaya kebiaraan, di mana orang pergi mengasingkan diri ke gunung lalu kemudian keluar dari dunia yang jahat. Tradisi itu ada. Iya, betul. Tetapi Yesus tidak bermaksud membuat tradisi itu menjadi pola hidup kita. Yesus tidak bermaksud mengatakan kepada kita kalau mau jadi orang Kristen berarti kamu harus keluar dari dunia. Tidak sama sekali. Saudara lihat prinsipnya. Yesus datang ke dunia yang jatuh dalam dosa. Allah menyatakan dirinya, Allah yang kudus itu, menurunkan dirinya sendiri hidup di tengah-tengah manusia berdosa. Supaya kita bisa menjadi bangsa yang kudus. Sama halnya, pengikut Yesus itu harus turun ke dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Tujuannya adalah supaya menebus dunia ini, saudara-saudara, yang jatuh dalam dosa, kembali kepada Tuhan. Saudara mengerti konsepnya. Sehingga saudara-saudara berbicara tentang pekerjaan tadi, kalau kita mau menghubungkan, saudara, pekerjaan tadi. Pekerjaan itu tidak duniawi loh sebenarnya. Bagi orang Kristen, pekerjaan harus rohani. Saya ulang. Bagi orang Kristen, pekerjaan harus. Pertanyaannya, mungkin nggak? Nah, ini penting saudara-saudara. Membangun komunitas di dalam komunitas yang kudus itu saya ingin katakan artinya apa? Kita menjadi orang Kristen yang jangan menjadi sama dengan dunia. Kalau berbicara soal pekerjaan, kalau pekerjaan, dunia pekerjaan di luar sana, kudisan, bukan kudus tapi kudis, ya saudara-saudara maaf ya. Saudara jangan ikut-ikutan kudis. Saudara harus tetap menjaga integritas saudara, menjaga integritas kita di tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Kalau toko sebelah
menaikkan harga berkali-kali lipat, menipu pelanggan dengan barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya, kita jangan melakukan. Itulah alasan kenapa banyak orang mengatakan pekerjaan itu duniawi. Karena orang mau tidak mau mengatakan bahwa kalau bekerja harus nipu orang. Kalau bekerja harus melakukan kecurangan. Orang Kristen harus belajar untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Amin. Saudara-saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Tuhan kasih tahu sama kita bahwa kita jangan jadi sama dengan dunia. Betul, kita tadinya sama dengan dunia. Kita tadinya adalah umat berdosa. Tetapi karena kasih karunia Kristus, kita diselamatkan. Kita mengerti Yesus yang datang, melihat kebenarannya, dan kemudian kita menerimanya, mengikutinya. Karena itu saudara-saudara, gereja sebagai komunitas yang kudus itu adalah gereja yang seharusnya mengikuti desainnya Tuhan. Sama seperti Yesus yang melawan praktik mafia bait Allah, sama halnya kita pun harus melawan dunia yang jahat. Kita harus menjadi berbeda, jangan sama dengan dunia yang jahat. Saya tahu saudara-saudara ini tidak mudah. Apalagi saudara yang ada dalam dunia pekerjaan. Jika tidak melakukan kecurangan, kayaknya sulit bisa bekerja. Saya mau tanya, apakah betul kita harus curang? Ikutan curang? Saudara jawab dengan jujur. Ya, susah. Sebenarnya susahnya apa sih? Susahnya adalah karena kita tidak mendapatkan cuan lebih banyak. Kalau kita mau jujur, hidup jujur, bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, kita tidak dapat keuntungan yang lebih besar sebenarnya. Tapi pertanyaan saya, bisa tetap dapat untung nggak? Bisa. Saudara tentu bekerja bukan berarti tidak boleh dapat untung. Dapat untung itu harus menurut saya. Tapi masalahnya catatannya adalah untungnya wajar atau tidak. Nah itu penting saudara-saudara. Apakah untungnya wajar atau tidak? Ini penting. Jangan sampai kita saudara-saudara menjadi orang-orang yang rakus, serakah saudara-saudara. Nah itu tuh dunia. Karena rakus dan serakah, karena ingin kaya, makanya saudara-saudara menipu orang, ciak orang dan sebagainya. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada di GKJ, kita adalah orang-orang yang belajar untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Kita menjadi seperti Yesus. Dan ini penting, saudara-saudara. Dan tentu hal ini bukan cuma bicara soal masalah pekerjaan saja, tapi ini berbicara tentang masalah gaya hidup, saudara. Kehidupan. Saudara, saya justru heran dengan orang-orang Kristen, saudara-saudara, di dalam komunitas Kristen adalah orang-orang yang kemudian saling jago-jagoan, hebat-hebatan. Saya mengenal saudara satu komunitas, di mana dalam komunitas tersebut antara anggota di dalamnya itu saling iri-irian saudara-saudara. Hari ini digosipin, wah si itu pakai sabuk pinggangnya, wah Balenciaga katanya. Waduh sepatunya merek ini, wah nggak mau kalah, kita harus pakai si istri bilang, Pih mesti beli yang lebih mahal dari itu. Ini orang Kristen loh, pergi ke gereja. Dan bagi saya, apa bedanya dengan dunia? Saudara-saudara, menjadi komunitas Kristen yang kudus adalah komunitas Kristen yang berbeda dengan dunia. Dan saya pikir ini adalah pesan pertama yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mari berbeda dengan dunia. Mari berbeda dengan dunia yang jatuh dalam dosa. Saudara, saya kasih tahu sama saudara, memang betul bahwa menjaga integritas itu sulit, tidak mudah. Seperti layaknya saudara-saudara, kalau saya kasih ilustrasi itu pohon kurma. Saudara pernah tahu ayat yang mengatakan orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma? Tahu ya ayatnya saudara-saudara ya? Saudara, di dalam budaya pada waktu itu, jika seorang petani menanam pohon kurma, maka saudara tahukah saudara bahwa bibit pohon kurma itu ditanam di dalam kedalaman tertentu, lalu kemudian di atasnya itu diberikan sebuah batu besar atau diberikan sebuah batu untuk menindih bibit tersebut. Saudara tahu nggak kenapa demikian? Supaya bibit tersebut itu tidak
keburu atau buru-buru muncul tunasnya, tetapi akarnya dulu yang taruh, yang menjulur ke dalam. Benar-benar ke dalam, sangat dalam, berakar dengan kuat. Sehingga saudara-saudara ketika akarnya sudah kuat, maka tunasnya akan tumbuh menggulingkan batu tersebut. Pohon korma adalah salah satu pohon yang paling kuat, paling tahan dengan segala macam jenis cuaca. Termasuk dalam kekeringan, pohon ini tetap mendapatkan sumber air karena akarnya masuk ke dalam, berakar dengan kuat. Nah saudara, ilustrasi pohon korma ini ingin saya beritakan kepada saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa itulah kekristenan yang seharusnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kita tidak suka dengan yang namanya proses pembentukan. Aduh tidak enak ya, gitu ya. Nggak enak ya jadi Kristen ya. Nggak boleh nipu orang. Aduh nggak enak ya jadi Kristen ya, harus mengasihi orang. Aduh nggak enak ya jadi Kristen ya, kalau misalnya orang jahatin kita nggak balas. Kenapa? Karena itu yang Yesus ajarkan. Tetapi saudara-saudara, sama seperti batu yang menekan kita, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang kita bayar itu melatih akar-akar rohani kita, saudara-saudara, supaya kuat. Dan akan tiba saatnya di mana kita tumbuh menjadi pohon yang menjadi berkat, saudara-saudara. Itulah kekristenan seharusnya. Saudara, kita jangan menjadi sama dengan dunia, tetapi berakar dulu di dalam firman Tuhan. Karena itu penting sekali memang gereja itu terus memberitakan atau menyediakan makanan rohani, firman Tuhan yang benar, yang kuat, saudara-saudara. Yang berakar sehingga menjadikan jemaat itu berakar pada firman. Hidupnya itu sesuai dengan nilai kekristenan. Dan inilah hal yang pertama, saudara-saudara. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Dengan firman, kita akan menghidupi firman dan kita menjadi beda dengan dunia. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan tentang komunitas yang kudus, menumbuhkan komunitas yang kudus. Saudara, hal yang kedua adalah kita harus menjadi pengaruh kepada dunia. Kita harus mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saudara, kenapa ini penting? Karena saudara-saudara, itulah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Tuhan yang kudus itu datang kepada dunia yang jatuh dalam dosa, supaya dunia bisa melihat kebenaran. Kita adalah orang-orang yang menerima kebenaran tersebut. Kita menjadi umat yang kudus. Tetapi menjadi umat yang kudus memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita untuk mempengaruhi dunia yang jatuh dalam dosa. Lingkungan kita yang lain yang jatuh dalam dosa ini, supaya mereka melihat kebenaran Allah. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan begini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, komunitas yang kudus, menumbuhkan komunitas yang kudus, itu tidak serta-merta hanya berbicara tentang kita menjadi eksklusif. Tapi saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia dan bagaimana kita bisa menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah ini menjadi menarik kepada banyak orang di luar sana. Saudara, dunia sebenarnya sedang menanti-nantikan sebuah buah yang nyata yang bisa ditunjukkan oleh saudara-saudara kepada mereka. Dan saya yakin bagi komunitas GKJ Season City, saudara-saudara, dalam dunia pekerjaan, dalam komunitas saudara, lingkungan saudara, mereka sedang menanti-nantikan apakah ada buah yang nyata yang bisa mereka melihat melalui kehidupan gereja saudara. Saudara, saya percaya bahwa gereja GKJ Season City sedang bertumbuh dan sedang berupaya untuk menumbuhkan komunitas yang kudus, saudara-saudara. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Dan saya ingin mendorong setiap saudara sebagai orang Kristen, mari saudara-saudara, kita berani bayar harganya. Yesus mengatakan begini, aku mengutus engkau seperti serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, apa artinya itu? Yesus ingin kasih tahu kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu pasti ada harganya. Seperti domba di tengah serigala. Domba yang beda sendiri, saudara-saudara, sedangkan serigala-serigala yang buas itu siap menerkam domba. Yesus ingin kasih tahu sama kita, bukan supaya kita mengorbankan diri, bukan. Maksudnya adalah supaya kita tetap memelihara kebenaran. Dan kalaupun ada resikonya, berani kita bayar harganya. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan sedang membawa gereja saudara, termasuk jemaat GKJ Season City, untuk menjadi jemaat yang beda dengan dunia,
dan jemaat yang akan mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih kalau kami boleh merenungkannya. Dan kami berdoa supaya kami menjadi umat-Mu yang setia. Hamba-Mu berdoa secara khusus kepada jemaat-Mu GKJ. Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Dalam pergumulan kami tiap hari Tuhan, biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia. Yang berbeda dengan dunia, dikuduskan. Tetapi juga boleh mempengaruhi orang lain, lingkungan sekeliling kami. Untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi hamba-Mu selesai. Tapi Engkau berbicara terus dalam hati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk pelayanan dari Guru Injil Andrei Tunggal yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Dan pada saat ini tiba saatnya kita akan menyaksikan tayangan dari video misi. Bersyukur, saat ini misi GKJ sedang mempersiapkan 5 orang pemuda-pemudi dari berbagai GKJ yang sedang sekolah teologi. Walaupun mereka harus belajar secara online lewat Zoom selama 1 tahun terakhir ini, tetapi mereka tetap semangat dan dapat melewati masa perkuliahan ini dengan baik. Laras dari GKJ Kramat Jati saat ini sedang memasuki semester 7 di saat bulan Juni dan Juli 2001 akan praktek pelayanan di gereja GKPI di Kalimantan Utara. Kristi dari GKJ Jembatan Besi saat ini sedang memasuki semester 7 di saat akan ditempatkan untuk praktek pelayanan bulan Juni-Juli 2001 di gereja GKIM Kaim Tong Tasikmalaya. Hansen dari GKJ Sunter baru melewati 2 semester secara online via Zoom di saat pada tanggal 2 Juni 2001 akan berangkat ke Malang untuk memulai perkuliahan secara langsung. Dwi Agustina dari GKJ Kramat Jati juga melewati 2 semester secara online via Zoom di STTB. Pada tanggal 30 Juni 2001 akan berangkat ke Bandung untuk memulai perkuliahan di STTB secara langsung. Yoryani dari GKJ Jembatan Besi juga melewati 2 semester secara online via Zoom di STII Jakarta. Ada wacana untuk memulai kuliah secara langsung di semester 3. Doakan agar setiap mereka yang sedang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan atau misionaris diberikan kesehatan, hikmat, bijaksana, dan hati yang selalu taat yang mau dibentuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Membawa banyak orang datang kepada Yesus untuk dipakai bagi kemuliaannya. Doakan untuk anak muda GKJ agar lebih banyak yang dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan atau misionaris. Mari kita doakan bersama-sama. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Kita bersyukur kalau kita GKJ masih boleh terus diberikan Tuhan untuk kita mau sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayanan misi. Seperti video yang tadi sudah kita saksikan, mari sama-sama kita mau satukan hati kita untuk sama-sama kita boleh berdoa kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh GKJ semuanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus memberikan kami kerinduan bagi GKJ untuk melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Untuk boleh menjangkau jiwa dimanapun Tuhan mempercayakan bidang misi GKJ boleh bergerak. Kami bersyukur untuk orang-orang yang masih mau terlibat di dalam pelayanan ini. Mereka yang berbeban di dalam dana dan juga berbeban di dalam mendukung doa dan juga tenaga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap mereka dan biarlah kiranya Tuhan yang terus memakai setiap orang-orang ini agar boleh dipakai Engkau dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Untuk boleh mengkabarkan kabar baik Engkau kemanapun Tuhan percayakan hidup mereka. Di dalam segala pergumulan dan juga tantangan, biarlah Tuhan yang tetap berkarya dengan luar biasa. Sehingga nama-Mu Tuhan boleh sungguh dimuliakan dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Seperti setiap minggu yang sudah kita lakukan bersama, kita boleh melakukan scan via transfer QR ataupun kepada rekening GKJ. Sungguh kasih dari surga yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh berikan itu kepada orang-orang sekitar kita supaya kita bisa saksikan kasih Tuhan itu. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, hadapan Jamal namun nyata. sebab ada kau dan aku memberi dengan bukti hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih. Kasih Yesus mendorong kita. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini, kami boleh beribadah, kami bersyukur kami boleh menaikkan sembah dan puji kepada Engkau Tuhan, dan bersyukur untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada kami pada hari ini, dan kami bersyukur kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam persembahan Tuhan, yang kami sungguh rindukan bahwa persembahan kami boleh dipakai untuk mendukung dalam pelayanan di GKJ, yang boleh dikerjakan Tuhan untuk boleh menyatakan kasih-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya adalah pengumuman. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia
melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Kramat Jati selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-26 GKJ Kramat Jati. Bersama kita bisa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kramat Jati yang ke-26. Bersama kita bisa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat GKJ Kramat Jati yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan menginginkan supaya kita memiliki ketulusan dan kekudusan, baik di dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan bersama dengan orang Kristen dalam komunitas yang mengasihi Tuhan, terlebih lagi di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Oleh sebab itu, Dia hadir di tengah-tengah kita di dalam diri Allah Roh Kudus yang menjadi penolong. Ia akan menuntun dan memampukan setiap kita. Sekarang mari arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, memampukan setiap kita untuk boleh memiliki ketulusan dan menjaga hidup yang kudus di tengah-tengah tempat dan komunitas di mana Tuhan menaruh setiap kita. Mulai dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita sampai di sini, Tuhan memberkati saudara.